Hai semua, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Andi Supriyadi. Kali ini saya lagi bikin telur gabus keju yang beda banget dari yang biasanya. Rasanya lebih gurih dan teksturnya lebih renyah. Dijamin kalau kamu udah nyobain pasti gak mau berhenti makan. Duduk yang tenang, tonton videonya sampai selesai ya. Terima kasih. Ke dalam blender bumbu, pecahkan 2 butir telur ukurannya sedang. Karena saya mau tekstur kejunya halus ya. Jadi di sini akan saya blender. Saya tambahkan 50 gram keju cheddar parut. Kemudian tambahkan margarin ya teman-teman. Di sini saya menggunakan margarin yang dingin ya teman-teman, sebanyak 70 gram. Kalian juga bisa gunakan margarin dengan suhu ruang ya. Tapi ini yang dingin berfungsi membuat teksturnya jadi lebih garing dan renyah ya teman-teman. Oke, bahan yang tadi telah di blender kita campurkan ke dalam wadah yang berisi tepung tapioka. Tambahkan garam, penyedap, dan saya tambahkan setengah kemasan atau 10 gram santan instan bubuk ya teman-teman. Bahan berikutnya ada 2 sendok makan bawang merah goreng. Ini akan saya sedikit iris-iris ya biar enggak terlalu besar-besar bawang gorengnya. Kemudian ada daun bawang, saya pakai bagian hijaunya aja, 2-3 lembar ya teman-teman, diiris kecil-kecil. Sampai di sini kalian sudah tahu perbedaannya telur gabus keju yang saya buat dengan telur gabus keju yang lainnya. Oke, selesai diiris-iris, kita masukkan ke dalam wadah yang berisi bahan adonan. Nah, kemudian ini kita aduk-aduk ya teman-teman. Kalau semisalnya kalian merasa adonannya masih agak terlalu kering, kalian bisa menambahkan sedikit lagi margarin ya. Diaduk terus sampai tercampur merata, sampai tidak lagi lengket di tangan ya bahan adonannya atau tepungnya seperti ini. Untuk konsistensi adonan bisa saja berbeda tergantung dari telur yang digunakan ya. Kalau masih agak kurang lembek untuk adonannya bisa ditambahkan margarin aja ya teman-teman. Diaduk lagi sampai tercampur merata. Oke, adonannya sudah siap dibentuk. Siapkan wadah untuk menggoreng. Masukkan minyak goreng secukupnya, lumayan banyak. Kemudian adonannya bisa kita bentuk sesuai selera, kita pilih aja seperti ini. Untuk memilinnya sesuai selera ya, kalian mau lebih agak gendut-gendut atau lebih tipis-tipis seperti yang saya buat ini ya teman-teman. Karena ini adonannya super renyah, kalian juga bisa membuatnya lebih gendut-gendut ya, nggak masalah, nggak akan alot, pasti akan tetap garing sampai ke bagian dalamnya. Selesai dibentuk, kita langsung masak aja di atas api kompor. Jangan langsung diaduk ya, biarkan sampai busa-busanya berkurang, tandanya itu sudah kokoh ya untuk stik gabus kejunya ya teman-teman. Kalau baru dimasukkan langsung diaduk itu akan rawan patah ya. Sambil menggoreng kita bisa membuatnya lagi ya, membentuknya lagi di dalam piring berisi minyak dengan suhu ruang ya teman-teman. Jadi setelah gorengan pertama diangkat, ini bisa langsung kita goreng ya. Apa kalian tahu kenapa stik gabus keju digoreng, dimasukkan adonannya di dalam minyak yang belum panas? Jawabannya, kalau stik gabus keju dimasukkan ke dalam minyak yang sudah panas, nanti teksturnya dia lebih mekar dan retak-retak dan sangat mudah patah. Jadi tampilannya jelek ya teman-teman. Oke, warnanya udah cantik banget. Ini langsung aja saya angkat. Buat kamu yang baru aja mampir ke channel ini, boleh dong ditekan like-nya dan di subscribe juga buat kamu yang belum subscribe. Terima kasih. Untuk proses menggoreng kedua, ketiga, dan seterusnya, prosesnya sama ya. Jangan langsung diaduk setelah dimasukkan ke dalam minyak. Tunggu sampai gelembung atau busanya berkurang baru bisa diaduk ya, biar nggak rawan patah. Dan untuk minyaknya sangat berbusa dan ini agak
agak kecoklatan ya. Kenapa? Karena ini makanan yang mengandung telur dan mengandung bawang goreng ya teman-teman. Jadi untuk minyaknya lumayan kelihatan agak kecoklatan gitu ya. Dari bahan-bahan yang saya gunakan, apakah kalian bisa membayangkan bagaimana rasanya dengan bahan yang biasa aja yang hanya ditambahkan keju parut itu rasanya udah enak. Bagaimana kalau ditambahkan dengan santan, bawang goreng dan daun bawang? Untuk teksturnya kalian bisa lihat sendiri, ini super renyah banget ya teman-teman, karena saya menggunakan margarin yang dingin dan saya menggunakan santan. Jadi teksturnya lebih dari yang biasa ya teman-teman, lebih renyah. Dan untuk rasanya beneran ini lebih enak dari yang biasanya ya, gurih banget. Cobain bikin di rumah ya, buat camilan, buat ide jualan, atau buat isian toples lebaran kamu, biar lebih bervariasi, ada yang manis dan ada yang gurih. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat buat menambah varian isian toples lebaran kamu. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum, bye bye.